Update korupsi timah, status Sandra Dewi usai diperiksa Kejagung, potensi susul Harvey Mois. Kejagung periksa sosok yang diduga sebagai tokoh utama korupsi timah. Karir dan kisah cinta Sandra Dewi dengan Harvey Mois masih bungkam soal korupsi timah suami. Kejaksaan Agung mulai selidiki korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Artis Sandra Dewi berpotensi akan menyusul Harvey Mois yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah tahun 2015 hingga 2022. Kejagung atau Kejaksaan Agung telah memeriksa Sandra Dewi sebagai saksi. Kejaksaan Agung memeriksa artis Sandra Dewi Kamis 4 April terkait kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah tahun 2015-2022. Sandra Dewi merupakan istri dari Harvey Mois yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Panggilan pemeriksaan terhadap Sandra Dewi merupakan yang pertama kali usai suaminya ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 27 Maret. Tidak banyak pernyataan yang keluar dari mulut Sandra Dewi usai menjalani pemeriksaan. Istri Harvey Mois tersebut juga meminta semua pihak melihat lagi data dengan benar sehingga tidak menimbulkan kebingungan di publik. Sandra diperiksa selama kurang 5 jam sejak pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung atau Dirdik Jampitsus Kuntadi menyampaikan bahwa pemeriksaan Sandra Dewi sebagai saksi. Hal ini akan mempercepat verifikasi barang yang telah disita oleh Kejagung, antara lain mobil mewah Rolls-Royce dan Mini Cooper, sejumlah jam tangan seperti Rolex Chronograph Paul Newman, hingga Patek Philippe Nautilus 5980R atau 001 dan logam mulia serta uang tunai 76 miliar rupiah. Termasuk dugaan aliran dana yang disalurkan melalui bisnis bersama antara Harvey Mois. Kejagung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah. Mulai dari Direktur Utama PT Timah 2016 hingga 2021, Mokhtar Rija Palepi Tabrani, hingga Harvey Mois sebagai perpanjangan tangan dari PT Refinet Bangkatin. Kejagung menyebutkan nilai kerugian ekologis dalam kasus ini diperkirakan mencapai 271 triliun rupiah berdasarkan hasil perhitungan dari ahli lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo. Nilai kerusakan lingkungan terdiri dari 3 jenis, yakni kerugian ekologis sebesar 183,7 triliun rupiah, ekonomi lingkungan sebesar 74,4 triliun rupiah, dan terakhir, biaya pemulihan lingkungan mencapai 12,1 triliun rupiah. Kendati demikian, Kejagung menegaskan bahwa nilai kerugian tersebut masih belum bersifat final. Kejagung menyebut saat ini penyidik masih menghitung potensi kerugian keuangan negara akibat aksi korupsi itu. Aktor utama dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung.
Sosok tersebut bernama Robert Bono Susatya. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi menyebut pemeriksaan Robert guna mengetahui keterlibatannya dalam perkara tersebut. Terlebih dengan PT RBT yang belakangan diketahui melibatkan Harvey Mois sebagai perpanjangan tangannya. Kejaksaan Agung telah memeriksa sosok RBS atau yang bernama lengkap Robert Bono Susatya dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Robert Bono Susatya inilah yang diduga sebagai aktor intelektual dalam kasus korupsi tersebut. Robert Bono Susatya selesai diperiksa penyidik Kejaksaan Agung. Robert diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Robert mengaku diperiksa sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, Senin 1 April 2024. Sekira pukul 22.00 waktu Indonesia Barat atau 13 jam kemudian, Robert diketahui telah rampung diperiksa jaksa. Robert mengenakan batik lengan panjang bernuansa merah saat diperiksa jaksa. Wajahnya ditutupi sebagian menggunakan masker berwarna putih. Saat keluar dari gedung Jampit Mill, Robert didampingi oleh 2 orang pria. Robert belum banyak bicara mengenai agenda pemeriksaannya. Ditanya mengenai materi pemeriksaan dan keterkaitannya dalam kasus ini, Robert enggan menjawab. Dia meminta agar bertanya langsung kepada penyidik. Tak lama, Robert langsung beranjak masuk ke bagian depan mobil Toyota Innova Genix berkelir putih. Dia kemudian pergi meninggalkan gedung Jampit Mill. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi menyebut memeriksa Robert guna mengetahui keterlibatannya dalam perkara itu. Terlebih dengan PT RBT yang belakangan diketahui melibatkan Harvey Mois sebagai perpanjangan tangan. Adapun Harvey merupakan suami dari artis Sandra Dewi, tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi komoditas timah itu. Kami memanggil dan memeriksa saudara RBS sebagai saksi. Nah, kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Ya, selain itu pada hari ini juga kami juga melakukan kegiatan pemeriksaan di kediaman saudara HN dan sedang berlangsung. Hasilnya apa nanti kita lihat, kita tunggu, nanti akan kita sampaikan. Sebelum pemeriksaan Robert Bono Susatya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mengajukan gugatan pra-peradilan ke Kejaksaan Agung. MAKI bahkan sudah melakukan somasi kepada Kejaksaan Agung. Pra-peradilan itu dilayangkan lantaran penyidikan tak kunjung mengusut Robert Bono Susatya, sosok di balik Harvey Mois dan Helena Lim. Dalam somasi terbuka yang dilayangkan MAKI, diduga Robert Bono Susatya merupakan official benefit atau penerima manfaat yang sesungguhnya. Dengan demikian, Robert Bono Susatya dianggap layak dijerat tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penyidik dari Kejaksaan Agung akhirnya memeriksa Robert Bono Susatya terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi yang melibatkan perdagangan komoditas timah. Awalnya, Robert hanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut.
Namun, setelah Kejaksaan Agung menetapkan 16 tersangka dalam kasus tersebut, nama Robert mulai disorot sebagai salah satu yang terlibat. Menurut Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Robert diduga memiliki peran signifikan sebagai aktor intelektual dan penerima manfaat terbesar dari dugaan korupsi di sektor tambang timah. Maki juga menduga bahwa Robert memerintahkan tersangka lain untuk melakukan manipulasi dana hasil korupsi menggunakan modus dana CSR. Selain itu, Robert juga diduga sebagai sosok yang mendirikan serta memberikan dana kepada perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan korupsi dalam perdagangan komoditas timah. Setelah suami Sandra Dewi Harvey Mois ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah, perempuan kelahiran Pangkal Pinang, Bangka Belitung ini masih bungkam terkait kasus tersebut. Bahkan menonaktifkan kolom komentar di beberapa unggahan terbarunya di Instagram. Artis Sandra Dewi masih bungkam setelah suaminya Harvey Mois resmi mengenakan rompi merah muda tahanan Kejaksaan Agung. Perempuan kelahiran Pangkal Pinang, Bangka Belitung ini menonaktifkan kolom komentar di beberapa unggahan terbarunya di Instagram. Tak hanya itu, Sandra Dewi juga membatasi kolom komentar di unggahannya yang lain. Hal itu dilakukan Sandra Dewi setelah suaminya ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam kasus korupsi timah. Sandra Dewi mengunggah foto terakhirnya bersama Harvey Mois bertepatan pada hari Valentine, yaitu 14 Februari 2024. Dalam foto itu terlihat keduanya baru saja menjalani ibadah Rabu Abu. Sebulan sebelumnya, Sandra Dewi dan Harvey Mois sempat liburan ke Amerika Serikat atau AS bersama kedua putra mereka. Mereka juga sempat menonton pertandingan basket NBA di Crypto.com Arena Los Angeles. Tak hanya itu, di Los Angeles, Harvey Mois dan Sandra Dewi sempat merayakan ulang tahun ke-6 putra pertama mereka. Momen tersebut diunggah di akun Instagram sang putra. Seperti diberitakan, suami artis Sandra Dewi, Harvey Mois, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah di Bangka Belitung. Penetapan tersangka Harvey Mois ini disampaikan oleh Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi setelah dilakukan pemeriksaan. Sandra Dewi dan Harvey Mois menikah 2016 silam. Pernikahan keduanya sempat mencuri perhatian lantaran digelar mewah di Disneyland Tokyo, Jepang. Keduanya telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dari hasil pernikahan tersebut. Sandra Dewi sendiri dikenal sebagai artis film dan sinetron. Sejumlah judul film dan sinetron telah dibintanginya. Kehidupan rumah tangga Sandra Dewi selama ini adem-adem saja, jauh dari gosip miring. Semenjak ia menikah dan memiliki anak, kehidupannya terlihat semakin tentram. Melansir Wikipedia, Sandra Dewi lahir di Pangkal Pinang, Bangka Belitung 8 Agustus 1983. Selain seorang aktris, ia dikenal sebagai brand ambasador beberapa produk baik di Indonesia maupun Asia Tenggara. Sandra Dewi merupakan anak sulung dari 3 bersaudara dari orang tua yang memiliki darah Tionghoa dan Palembang. Sandra Dewi memiliki nama lengkap Monica Nicole Sandra Dewi Gunawan Basri. Sandra Dewi besar dan sekolah di kota kelahirannya. Setelah menyelesaikan pendidik di SMU Katolik Saint Joseph Pangkal Pinang, Sandra melanjutkan kuliah di London School of Public Relations, Jakarta. Sandra Dewi merupakan anak tertua dari pasangan Andreas Gunawan Basri dan Katarina Erliana. Sejak kecil, bakat Sandra Dewi tampil di depan umum sudah terlihat dan kerap menjuarai berbagai festival fashion show dan menyanyi di sekolah dan kotanya. Sandra Dewi mengawali karirnya di Jakarta melalui pemilihan Miss Incenter 2002 dan Duta Pariwisata Jakarta Barat. Sandra Dewi mulai terjun ke dunia hiburan saat mengikuti Fun Fearless Female majalah Cosmopolitan 2006. Dalam ajang tersebut, ia meraih juara pertama. Kemenangan itu menjadi batu loncatan bagi Sandra setelah salah satu juri ajang tersebut, Nia Dinata, memberikan tawaran untuk casting. Ia lolos casting untuk peran Lila di film Kuchiki Express 2007. Film tersebut sukses dan membuat nama Sandra Dewi mulai diperbincangkan publik. Nama Sandra Dewi kemudian semakin terkenal berkat perannya di sinetron Kejar Tayang Cinta Indah. Dari akting dan dunia tarik suara, Sandra mulai merambah dunia presenter. Bersama presenter lain seperti Desta, ia menjadi presenter terlama di acara musik Derinch di Trans TV. Sandra Dewi merupakan salah satu artis papan atas di masanya dengan bayaran paling mahal di Indonesia dan kerap dijuluki Ratu Iklan sejak tahun 2008.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin telah menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kejaksaan Agung dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu telah meneliti kredit-kredit bermasalah di LPEI. Dari hasil penelitian terbaru, terindikasi adanya fraud atau kecurangan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh 4 debitur. Jaksa Agung ST Burhanuddin bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani membahas terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Jaksa Agung menyampaikan bahwa kredit ini terdiri dari beberapa tahapan atau batch, dengan batch 1 yang terdiri dari 4 perusahaan terindikasi fraud dengan total sebesar 2,504 triliun rupiah. Perusahaan tersebut antara lain PT RII sebesar 1,8 triliun rupiah, PT SMS sebesar 216 miliar rupiah, PT SPF sebesar 144 miliar rupiah, PT PRS sebesar 305 miliar rupiah. Kemudian Jaksa Agung menambahkan bahwa akan ada batch kedua yang terdiri dari 6 perusahaan yang terindikasi fraud senilai 3 triliun rupiah dan 85 miliar. Hal ini masih dalam proses pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Republik Indonesia dan akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jamdatun dalam rangka recovery aset. Jaksa Agung mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan debitur batch 2 agar segera menindaklanjuti kesempatan dengan Jamdatun, BPKP, dan Inspektorat Kementerian Keuangan agar nantinya tidak berlanjut kepada proses pidana. Untuk diketahui, laporan kredit LPEI ini terdeteksi pada tahun 2019 dan sampai saat ini para debitur perusahaan statusnya belum ditentukan. Perusahaan-perusahaan debitur tersebut bergerak pada bidang kelapa sawit, batu bara, perkapalan, dan nikel. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa kunjungan kali ini merupakan bentuk sinergi Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum terkait dengan keuangan negara. Hal ini serupa dengan penanganan perkara dalam Satgas BLPI. Kemudian, Menteri Keuangan juga mengatakan bahwa LPEI akan terus melakukan penelitian terhadap kredit-kredit bermasalah. Selain itu, LPEI juga akan terus bekerja sama dengan Jamdatun, BPKP Republik Indonesia, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam satu tim terpadu. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube kami Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.